Sementara itu Menkumham dan Dirjen Imigrasi menyebut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo belum kembali ke Indonesia. Menkumham belum melakukan koordinasi dengan pihak Interpol atau polisi Spanyol terkait keberadaan Menteri Syahrul Yassin Limpo karena belum menerima surat permintaan dari KPK ataupun kepolisian. Bukan, kalau kita nggak bisa cari, polisi ya KPK yang cari. Kalau kita akan kerjalah dengan negara-negara lain. Ya. Tapi berarti udah ada upaya untuk bersama dengan negara lain untuk mencari beliau. Belum ada terima surat dari KPK ya? Belum. Tapi udah ada tercatat belum sih Pak? Beliau udah masuk Jakarta, masuk Indonesia atau belum? Belum masuk. Oh, pas izin. Penjelasan berarti bisa dipastikan belum masuk ke Indonesia Pak SYL ini Pak? Mungkin ada data dari imigrasi. Siapa? Belum izin masuk ke Indonesia. Oh, belum masuk ke Indonesia. Tapi artinya terakhir di mana ini Pak? Terakhir di Roma. Ya. Kita pakai data perlintasan dan kerjasama antar negara. Itu tanggal berapa dong Pak? Saya lupa. 24 September berangkat. Ya. Saya masih cek ya datanya. Informasi terkait perkembangan kasus Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kita sudah terhubung dengan Nanda Aprilia, jurnalis Kompas TV di Gedung KPK Jakarta. Nanda, benarkah KPK ini belum menyurati imigrasi atau Kemenkumham dalam upayanya mendeteksi keberadaan Syahrul Yassin Limpo yang harusnya sudah kembali ke Indonesia kemarin? Selamat petang Cindy dan juga saudara. Hingga saat ini pun kami masih mencoba terus menggali informasi dari pihak KPK. Apakah saat ini atau keputusan yang dilakukan oleh KPK setelah memang status dari penyelidikan kasus dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Kementan ini saat ini sudah statusnya penyidikan, ini melayangkan beberapa surat terkait dengan pencarian status atau posisi dari Mentan ini sendiri, karena informasi yang ditegaskan kalau kami mengutip sebelumnya apa yang disampaikan oleh Kabak Pemerintahan KPK Ali Fikri, fokus dari tim penyidik KPK untuk saat ini adalah merampungkan dan juga mengumpulkan barang-barang bukti, yakni beberapa diantaranya seperti kemarin sudah dilakukan penggeledahan baik itu di kantor Kementan maupun di rumah dinas dari Mentan ini sendiri. Kemudian beberapa saksi juga sudah diperiksa. Terbaru kemarin ada sebanyak 3 saksi, salah satunya adalah ex dari jubir KPK yang juga diperiksa dan dimintai klarifikasinya. Jadi artinya memang masih belum ada surat yang dilayangkan dari KPK kepada beberapa instansi untuk mencari keberadaan dari Mentan ini sendiri. Pun terkait hal tersebut ditegaskan oleh Dirjen Imigrasi yang menyebutkan bahwa memang hingga saat ini memang masih belum ada kapasitas dari Dirjen Imigrasi mencari keberadaan karena belum ada surat yang dilayangkan oleh KPK untuk melakukan langkah selanjutnya terkait dengan mencari keberadaan dari Mentan ini sendiri. Jadi hingga saat ini Cindy dan juga saudara terkait dengan pengumpulan dan perampungan barang bukti ini masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Sebenarnya untuk barang bukti ini sudah dirasa cukup, namun penyidik masih menganalisa beberapa barang bukti setelah penggeledahan yang dilakukan beberapa waktu lalu yang tadi saya sebutkan di kantor Kementan maupun juga di rumah dinas dari Mentan. Kemudian kalau kita menganalisa kemarin setelah dilakukan penggeledahan salah satunya di rumah dinas dari Mentan ini sendiri, beberapa barang bukti yang disita oleh KPK seperti halnya ada nominal uang yang cukup fantastis miliaran rupiah senilai 30 miliar rupiah, yang kemudian juga ada dokumen-dokumen, kemudian juga barang bukti elektronik. Dan terkait dengan saat ini juga saksi masih terus digali informasinya terkait dengan membangun konstruksi perkara ini agar menjadi rampung. Kemarin menurut penuturan dari Febri Diansyah yang juga sudah dimintai klarifikasinya oleh tim penyidik KPK yang menegaskan bahwa Febri Diansyah ini juga mendapatkan isu lain dari kasus ini. Ia disebut atau diduga ini terjerat kasus perintangan penyidikan yakni dari rasuah di tubuh Kementan. Namun hal tersebut ditampik oleh Febri Diansyah kemarin setelah melakukan klarifikasinya kepada tim penyidik KPK kalau ia menyebutkan bahwa mendapatkan kuasa sebenarnya dari Mentan untuk melakukan seperti mitigasi resiko di tubuh Kementan. Ini artinya memang tidak ada
perintangan penyidikan yang dilakukan penyidik KPK di tubuh Kementan. Hingga saat ini berarti yang fokusnya adalah Cindy adalah mencari di mana keberadaan dari Mentan itu sendiri, kemudian nanti apakah kita tunggu KPK akan melakukan atau melayangkan surat pemanggilan kembali kepada Mentan, karena kita sebelumnya mengetahui Mentan sudah diperiksa penyidik KPK terkait dengan dugaan kasus korupsi di tubuh Kementan ini. Baik. Cindy. Nanda Aprila melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih Nanda.